Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya di channel Study with Afif. Kali ini kita melanjutkan seri dari Debian 11 clone. Jadi teman-teman bikin clone baru ya dari Debian 11. Setelah itu kita sesuai dari video kemarin, saya akan mencoba menjelaskan tentang package manager ya. Jadi package manager simpelnya itu eh, sebuah tools yang digunakan untuk para developer, entah itu dia dibuat untuk installing, upgrading, konfigurasi, dan menggunakan softwarenya. Jadi package manager sendiri itu ya aplikasi gitu, kayak software gitu, atau tools gitu, yang bisa digunakan oleh tim developer agar mempermudah pekerjaannya ketika dia mendevelop sebuah aplikasi. Package manager sendiri itu ada yang sebelumnya kan eh, kita awal-awal setup sebuah servlet di Java ya. Nah, kita mau bahas package manajernya di Java itu apa sih? Jadi Java memiliki package manajernya. Jadi eh, oke, saya jelasin lanjut. Jadi package manajernya si Java itu ada banyak sebenarnya, tapi yang saya tahu itu namanya itu Gradle. Ya, ada juga package manager Maven. Jadi setiap bahasa pemrograman itu memiliki package manajernya masing-masing. Setelah Java, kemarin kita nyobain kan Python ya. Python. Bentar. Kalau Python sendiri memiliki package manajernya itu pip. Ketika kita install Django kemarin, Django kita install menggunakan pip ya, pip install Django atau pip install library kayak yang saya jelaskan kemarin kayak install scikit-learn, NumPy, Matplotlib itu bisa install melalui pip. Nah itu ada lagi namanya itu Ruby. Ruby. Dia itu pakai Gems ya. Kemarin itu pakai Gems. Jadi Ruby Gems yaitu Ruby package version manager namanya ya. Dan yang kita udah setup kemarin itu ada lagi ya. Package manajernya si JavaScript ya, Node.js ya. Saya nyebutin Node.js. Oke, Node.js. Jadi JavaScript yang di Node.js, bukan JavaScript vanilla ya. Dia pakai NPM atau namanya Node Package Manager. Nah, sekarang kita mau coba install sebuah web frameworknya si PHP ya. Tapi kita perlu juga package manajernya PHP, yaitu namanya Composer ya. Nanti kita install via melalui Composer. Nah, di video sekarang saya membahas tools atau web frameworknya dari si PHP. Yang pertama kita install dulu kode igniter ya, teman-teman. Jadi perlu diketahui dulu kode igniter itu eh, dia itu web framework yang eh, banyak ya yang digunakan. Eh, Sebelum Laravel itu ada sebenarnya. Nah, setelah Laravel itu ada baru banyak yang migrasi ke Laravel karena beberapa alasan ya mungkin penggunaan sintaksnya terus mempermudah ya toolsnya itu banyak yang mempermudah developer ya gitulah. Teman-teman bisa lihat ke web programming Unpas ya untuk lebih tahu untuk
pemakaian web framework-nya itu gimana. Ini cuma general aja ya. Kita bisa lihat ya di sini. Apa read documentation kita bisa download di sini. Kalau teman-teman langsung download di lokal ya. Nah, ini kode Igniter itu ada versinya, ada yang CI4 atau CI3. Yang sekarang CI4 itu dia support PHP 7.3. Nah, ini baru sampai apa including versi 8.1 malahan. Dan CI3 ya, CI3 ini yang support PHP 5. 7.3 ini sebenarnya masih bisa, kan ini eh, supportnya 5 ke atas ya, PHP 5 ke atas. Perbedaannya itu kalau kode Igniter 4, yaitu sekarang mirip-miripnya Laravel ya. Jadi sebenarnya saya maunya sih kita setup kedua web framework ini ke Debian 11. Tapi kalau waktunya gak cukup kita bagi part lagi. Oke, kita bisa langsung aja ke VM-nya. Kita masuk. Jadi kode Igniter itu web framework ya yang open source juga yang menerapkan pattern MVC ya, model view controller dan juga simple. Selain simple dia itu lebih ringan daripada Laravel. Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi kita yang pertama kita lakukan install dulu PHP-nya. Kalau nggak salah ini by default include PHP 7.4 ya. eh Require-nya kita install dulu PHP, setelah itu install database server dan web server. Pertama-tama kita install PHP-nya. Kita install apt install PHP li. PHP 7.4-nya udah ada, tapi kita install yang extension-nya ya, tambahannya. PHP MySQL, PHP minzip, PHP mingd, PHP min mbstring, PHP curl, PHP XML, PHP pjmat, PHP intl. Oke, ya itu aja. Oh iya, kita tunggu ya. Klik yes. Oke, kita udah install. Kita lihat PHP minv masih tetap. Setelah itu kita install MariaDB-nya pakai apa namanya database servernya ya. Ini kok lemot ya. Lanjut ya. Enter. Yes. Oke, kita tunggu instalasinya. Setelah install, kita masuk ke MySQL-nya.
kita masuk pakai root dan passwordnya blank ya, maksudnya gak ada passwordnya. Kita create user, kita namai kode igniter ya, kode igniter. Setelah itu identified by password untuk passwordnya. Setelah itu create database. Database namanya kode igniter, grant all on database kode igniternya ke usernya kode igniter localhost. Oke. Setelah itu kita close privilege, exit. Baru kita install kode igniternya. Sebelum itu kita ke Composer ya. Oke, kita remote si Debian-nya. Ini ada, kita ganti aja, save, masuk storage-nya. Oke, masuk. Nah, itu kita lihat di getting started. Kok lama ya? Oh, bukan di sini. Di download. Oke. Kita tinggal copy saja ya. Downloading. Kita lihat ya. Sebelum kita lihat, kita move komposernya ke var. Ini kok var USR. Kita lihat ya komposer versinya. Versi 2 ya komputernya. Oke, selesai. Kita lihat di dokumentasinya si kode igniter. Kita klik pada composer installation-nya. Oke.
kita bisa install Composer dengan perintahnya kayak gini ya. Oke, kita lihat di sini. Clear. Kasih ke var www html itu kita ini ya di sini create composer, create project kode igniter 4 starter. Kita namai projectnya ya. Kita namai apa ya? Kode igniter app gitu ya. Enter. Maka auto download ya kode igniternya. Oke, kita tunggu. Oke, install ya. Ini ALS ke kode igniter app ls. Oke. Kita juga bisa misal project kita itu mau project kode igniter yang kita udah download, kita bisa copy environmentnya ya. Di env kita namai .env, terus nano.env. Jika kita mau bikin suatu project dengan kode igniter, teman-teman bisa aktifkan ini ya, CI environment-nya. Nah, by default kan production. Kita kalau mau proses ngodingnya itu kita ganti ke development dan juga ke database. Di database teman-teman harus aktifkan ini semua. Jadi automasi bahwa database yang panggil ya nanti yang berada pada localhost ya, yang tadi kita install. Terus default database-nya itu namanya apa sih? Tadi kan kode igniter. Saya kan kode igniter. Username-nya juga kode igniter. Password-nya apa? Password kan. Oke. Terus setelah itu kita save. Sebelum save kita cari. Nah, ini biasanya base URL-nya ya. Kita manggil ya di IP kita 112.168. Misal kayak gitu. Oke. Kita bisa move ya kode igniternya ke srv. Oh iya, move
kasih di min titik-titik, terus move kode igniter ke CRV, terus kita cd CRV nya, nanti kita bikin direktorinya ke sini, maksudnya kita konfigkan bahwa path-nya itu di /srv. Terus kita install and configuration Apache web servernya. Jadi kita install dulu Apache itu sama lib Apache mod php. Oke, kita tunggu instalasinya. Setelah itu udah install ya, kita kasih hak aksesnya John Miner. Terus permissionnya. Oke, selesai. Baru kita konfigurasi di nano. Kita copy dulu sites enable kode igniter 00 dulu ke namanya kode igniter. Nah, itu kita sites available kode available kode igniter.conf. Sini kita konfigurasi ya. Slash rv kode igniter public. Nah, itu kita ganti lagi di sini. Kayak host, tambahkan virtual hostnya seperti ini ya di Apache-nya. Nah, itu kita save. Nah, itu kita kok sudah to end mode rewrite. Setelah itu kita move ke apa sih gitu ya kak, move ya sites enable default.conf nya ke tempat ini biar nanti default Apache nya mengarah ke kode igniternya. Nah, restart Apache 2 nya.
Kita lihat IPA. Oke, kita cek langsung di sini. Bentar. Kok lemot ya? Oke teman-teman, tadi ada sedikit masalah ya teman-teman. Yang pertama, saya ada kesalahan penulisan pada ini ya, kode igniter app, dan juga ini penambahan apa namanya, direktorinya ini. Oke, setelah itu tadi kesalahan nulis Chmod-nya gak ada, jadi cowon gini. Nah gini, tadi kan gini kan tulisannya. Nah kita benerin jadi Chmod. Terus setelah itu restart ya. Habis restart baru kita lihat di browser 192 apa IP-nya 112.168 ya. 168 enter. Oke, berhasil ya. Instalasi kode igniter pada Debian 11. Oke, mungkin itu aja ya dari video kali ini.